question. Kak pengen juga sih naik kapal pesiar. Pengen sih Kak, tapi hal-hal apa yang bisa dilakukan kalau kita mau naik kapal Kak? Oke, hal-hal apa yang bisa dilakukan kalau kita mau naik kapal Kak? Jadi yang pertama saya bisa bilang sih, itu bahasa. Soalnya apa? Soalnya kalau misalnya kita mau interview nanti itu paling sebelum interview, setelah interview agen, jadi kalian interview sama user. Nah user ini dia biasanya orang dari luar, bukan dari Indonesia. Dia itu orang yang kerjanya langsung berhubungan ya dengan kapal. Jadi dia yang merekrut karyawan untuk ditaruh langsung di kapal pesiarnya. Jadi biasanya dia orang luar, jadi ya mau gimana, dia kan nggak pakai bahasa Indonesia ya, jadi kita harus bisa bahasa Inggris, setidaknya introduction, memperkenalkan diri, terus dikit-dikit lah menjelaskan. Nah, yang penting bisa pede aja juga, harus pede, terus tempelnya bagus, usahakan menjelaskannya jelas ya, jangan harus percaya diri gitu, jangan kayak jadi harus diperhatiin gesturnya, kerapiannya itu harus, terus juga modalnya ya saya bisa bilang modal uangnya, soalnya kalau di mana-mana gitu ya, kalau kita mau untung ya harus modal dulu gitu. Jadi ada nanti biaya-biaya yang dikeluarin kayak medical check up untuk ngurus dokumen. Tapi itu untuk di awal aja kok. Nanti kalau udah next embark yang kedua kalinya udah agak pakai kayak gitu lagi guys. Okay. Next question. Kak, sebelum kerja di kapal pesiar pernah kerja di tempat lain nggak? Oke, jadi sebelum di kapal pesiar saya dulu pernah kerja di 4 Point by Sheraton Makassar. Saya dulu di sana 1 tahun. Saya nggak sampai 1 tahun sih, 10 bulan. Nah sebelum itu saya pernah training di Hyatt Regency Yogyakarta. Jadi sama-sama hotel berbintang ya. Hyatt Regency itu hotel bintang 5, 4 Point 14. Jadi ada peluang kalau dikalkulasikan udah lebih dari 1 tahun. Jadi saya langsung bisa langsung apply di kapal pesiar, nggak pakai sekolah. Saya cuman ikut sekolah akselerasi kemarin di Duta Samudra Indonesia ya di Cikarang. Saya ngambil kelas akselerasi itu cuma 2 bulan aja dan itu bagus banget. Jadi oke, next question guys. Kak, syarat dan biaya yang harus disiapkan berapa ya? Kalau saya mau sekolah dulu di sekolah kapal pesiar sebelum naik ke kapal. Oke, jadi kalau masalah biaya yang harus dipersiapkan itu sebenarnya tergantung dari kapal ya. Kalau kalian milih kapal river atau kapal cruise line itu beda, soalnya beda sertifikat. Nah sertifikatnya apa-apa aja, nanti saya bahas di pertanyaan selanjutnya ya. Soalnya ada juga sih yang bertanya tentang syarat-syarat sertifikatnya apa aja yang harus dipersiapkan sebelum naik kapal. Oke guys, next question. Yun, kamu kerja di kapal, jam kerjanya itu gimana di dapur? Ada shift-shiftannya nggak? Tapi ada libur. Nah, maksudnya gimana nih guys? Oh ya, jadi maksudnya dia nanya kalau di kapal itu kerjanya sama nggak seperti di hotel, ada shift-shiftannya gitu nggak? Nah, kalau di kapal ya, kekurangannya sebenarnya bukan kekurangan sih, sistemnya itu berbeda. Kalau di hotel itu kita punya libur PH sama PH yang bisa kita kumpulkan jadi satu. Nah, jadi tiap minggu kita juga dapat libur. Tapi kalau di kapal kita nggak dapat libur sama sekali guys. Jadi liburnya kita itu ya kalau kapalnya lagi sandar. Kalau kapalnya lagi sandar terus tamunya otomatis kan juga turun. Nah di situ pada saat nggak ada tamu, kapalnya kosong dari passenger maksudnya guys, bukan kosong dari orang-orangnya, tetap karyawannya tetap ada. Di situ kita juga bisa turun. Jadi umpamanya nih kapalnya kita sandar jam 10, terus passengernya turun dari kapal jam 11 sampai jam 5 umpamanya. Jadi lunch itu nggak ada. Jadi tentu kita langsung lanjutnya ke dinner. Nah, pas langsung nggak ada itu, jadi kita juga nggak ngapa-ngapain. Jadi habis breakfast kita punya waktu untuk istirahat mulai dari jam 11 sampai jam 5 sore. Itu bedanya. Jadi itu kita sebutnya lunch off ya. Lunch off ya, tergantung kalau mereka keluarnya malam jadi namanya dinner off. Oke, jadi kayak gitu. Kalau masalah shift-shiftannya tergantung jam kerjanya, maksudnya nih ya, tergantung dari
stationnya. Jadi ada station yang khusus untuk breakfast, ada station yang khusus untuk lunch, ada buffet, ada a la carte. Jadwal buffet sama jadwal a la carte itu per lunch, per breakfast, lunch sampai dinner itu beda gitu. Jadi saya nih contoh, saya kerja di station Garmanje. Terus saya kebetulan persiapinnya harus breakfast. Nah, teman saya kerja di pasta station, dia mempersiapkan pasta. Jadi otomatis jam kerjanya pasta untuk lunch ya. Jadi otomatis jam kerjanya beda. Jadi saya harus datang pagi mulai dari jam 5 terus sampai jam 12 siang, terus saya istirahat sampai jam 3, terus jam 3 saya lanjut lagi sampai jam 8 malam kayak gitu. Nah, sedangkan teman saya yang masuk jam untuk lunchnya itu, dia pasti masuknya setelah breakfast jam 9, dia harus prepare untuk lunch, terus nanti dia istirahatnya jam 4 sore mungkin, terus nanti dia lanjut lagi di dinner jam 6 sore gitu. Jadi ada shift-shiftannya sama seperti di hotel ya, cuman itu aja bedanya, nggak ada. Oke, guys. Next question, guys. So, Hyun, kamu nggak meriang ya nggak ada libur? Meriang, jadi maksudnya nggak capek gitu ya? Capek sih capek ya, cuman kan kita udah dilatih kayak gitu. Jadi pertama awal-awal kita join itu pasti terasa banget capeknya, sampai ya pinggang mau patah capek gitu. Tapi ya mau gimana lagi, ya kalau di enjoy ya sebenarnya nggak ada masalah sih dengan itu. Yang penting diri kita pasti kalau kalian jalaninnya dengan jangan stres ya, itu intinya jangan stres. Kalau kalian ikhlas, kalian enjoy, nikmatin itu prosesnya, pasti nggak bakalan kok. Soalnya aku aja nih cewek yang kecil, yang dibilang anak mami aja bisa kok, apalagi kalian yang lebih bisa lah dari saya secara fisik gitu. Cuman jaga kesehatan aja. Kalau emang kalian mau minum atau mau fun gitu ke bar ya jangan sampai over, soalnya nanti mengganggu di pekerjaan juga guys. Oke, kayak gitu. Oke, next question. Kalau buat interviewnya gimana di kapal Costa? Pakai marlin juga nggak? Oke, kalau dipahami, dipelajari sebelum interview kalau bisa. Kalau bisa sebelum interview kalian udah harus mempersiapkan list-listnya apa, mother of sauce, kebersihan, personal hygiene, ya yang umum-umum aja. Soalnya kalau hotel dengan kapal itu nggak beda jauh sih, yang namanya dunia penghasilan ya kurang lebih hampir sama gitu. Terus pakai marlin nggak? Ya pakai marlin. Pakai marlin juga, cuman kalau di Costa namanya bukan marlin test ya. Di Costa itu seperti tes bahasa Inggris, jadi dia bukan marlin, nggak spesifik, tapi secara keseluruhan tes bahasa Inggris aja guys. Next question. Ini ada agen nggak untuk naik kapal pesiar? Oke, masalah agen nih guys, banyak sih kemarin orang yang dapet yang kena calo istilahnya ya, yang tipu-tipu tuh banyak. Soalnya kemarin salah satunya ada teman saya nih, dia udah bayar sampai 60 juta tapi jadwalnya itu ditunda-tunda terus. Jadi dia sepertinya kena ini loh, soalnya gajinya seberapa di kapal dengan yang dia keluar itu nggak relevan, nggak balance gitu. Jadi ya mohon maaf ya, mungkin dia kena tipu gitu kan. Soalnya sekarang banyak calo-calo kayak gitu berhubungan dengan sekarang banyak orang yang pengen naik kapal pesiar, jadi orang-orang sekarang banyak banget yang mengambil kesempatan untuk jadi calo-calo itu. Jadi nanti yang untuk agen resminya saya bakal juga taruh di deskripsi, agen resmi yang untuk di kapal pesiar untuk untuk kalian kerjasama di kapal pesiar itu nanti aku bakal taruh di deskripsi di bawah, oke? Ya supaya kalian tidak kena calo atau tidak kena tipu guys. Hati-hati dalam kitchen kapal, sama kan kayak di kitchen hotel bintang 5, apa lebih parah lagi? Lebih parahnya ini dalam konteks gimana ya? Kalau masalah segi luasnya ya, kapal dengan hotel bintang 5 jelas lebih luas di kapal. Soalnya di kapal itu kitchen jumlah tamu, jumlah karyawannya itu nggak sama seperti di hotel. Mungkin ada hotel yang menampung ballroom 4.000, tapi nggak setiap hari kan. Nah kalau di kapal tiap hari nih, lunch, breakfast, lunch, dinner, semuanya serba 5.000 orang, serba 4.000 orang, bahkan ada yang 10.000. Nah, jadi otomatis karyawannya juga harus banyak. Nah kalau dari segi, jadi kitchennya juga harus luas. Kalau dari segi kejam pekerjaannya ya guys,
Itu sih menurut saya mindset kita aja sih. Kalau emang udah biasa ya sebenarnya nggak terlalu kejam juga sih. Cuman kitanya aja mau di darat pun sama sih kerjanya. Kalau emang kita orangnya ikhlas kerja kayak gini ya pasti kita enjoy. Tapi kalau di kapal meskipun kamu dikasih kerja banyak, kalau kamu enjoy pekerjaan itu ya juga sama, kalian nggak bakal merasa capek. Maksudnya saya juga dulu pertamanya harus aduh gimana nih, gue cewek sendiri paling kecil sendiri lagi kerja sama orang-orang gede, aduh gimana nih, udah stres duluan liatnya. Padahal sih sebenarnya enggak sih, yang penting beradaptasi aja, perlahan-lahan belajar, rajin-rajin bertanya, tapi jangan kerajinan bertanya juga. Hari ini dijelasin, besok tanya pertanyaan yang sama, ya jangan. Usahakan kalau satu kali dijelasin harus mengerti, harus betul-betul dipahami. Jadi kalau misalnya lain kali dikasih pekerjaan kami kalau udah bisa sendiri, usahain dalam sebulan itu udah bisa beradaptasi ya guys. Mau dalam pekerjaan, mau dalam berteman sama orang-orang sana, usahain udah beradaptasi. Terus kalau masalah operasionalnya itu ya pasti beda, soalnya di sana banyak mesin-mesin yang nggak ada di hotel. Banyak seperti nih mesin chop di sana. Kalau di hotel kita kan biasanya pakai pisau aja ya, kalau di sana itu ada mesinnya Cobra, slicer mesinnya agak gede, pokoknya beda deh. Jadi kita harus belajar dari nol lagi untuk mengoperasikan alat-alatnya itu. Jangan sampai salah, soalnya fatal banget sih kalau sampai ada kejadian kecelakaan kerja itu. Jangan ya, amit-amit deh. Nah, terus kalau dari segi struktur organisasi sebenarnya sama aja ya, cuman di sana kan orangnya banyak, jadi mungkin kelihatannya banyak. Oke, next question. Nah, pakai TOEFL nggak kalau ke kapal pesiar? Dan berapa bulan pendidikannya sebelum kakak ke kapal pesiar? Oke, jadi sebelum ke kapal pesiar kita itu bukan TOEFL ya. Jadi lebih tepatnya Marlin. Soalnya kalau di kapal pesiar nama tes bahasa Inggrisnya itu tes Marlin. Jadi kita ada yang tes speaking, listening, mendengarkan, berbicara, dengan menulis. Jadi nanti kita dites, ada tes tulisnya seperti ABCD, terus ada tes listeningnya. Jadi kita diputarin lagu atau percakapan, terus nanti dikasih teks yang ada beberapa kata-kata yang hilang, terus kita disuruh isi. Terus tes speaking, jadi kita speaking, berbicara pronunciation, terus istilah-istilah yang ada di kapal pesiar seperti itu. Jadi hampir-hampir mirip dengan TOEFL ya, tapi namanya Marlin. Soalnya perbedaannya ada di kosakata. Jadi kosakata di kapal itu kita pakainya beda dengan yang di darat. Seperti kalau di darat kitchen itu dapur kan, tapi kalau di kapal dibilangnya galley. Seperti itu kan. Ambil sertifikat buku pelaut itu wajib nggak Pak? Kapal pesiar itu wajib banget ya. Untuk sertifikat yang paling wajib kita ambil itu paspor harus. Terus BSC juga wajib. Kalau untuk ke kapal pesiar ya wajib. Sama Seaman Book buku pelaut itu wajib banget, soalnya Seaman Book itu buku pelaut itu berguna untuk pengganti paspor di sana. Jadi kalau kita nanti di kapal itu dia harus diperiksa dulu, mau keluar masuk kapal itu diperiksa Seaman Booknya gitu. Terus BST, Basic Safety Training. Jadi kita kalau ngambil BST itu ada training-trainingnya, pelatihannya gimana, cara memadamkan kebakaran, gimana caranya terjun ke laut yang abandonship yang benar, gimana caranya kita nanti, pokoknya segala macam cara dan petunjuk biar kalian nanti kalau tiba-tiba ada nggak diminta ada kecelakaan kalian udah nggak was-was, kalian udah nggak mulai tuh gimana nih, harus gimana jadi nggak usah panik. Jadi harus ada gitu pengalaman pertama itu ada, nanti diajarin untuk kalian ngambil di kelasnya, ambil PST. Nah, terus sertifikat itu setiap kapal beda-beda ya guys, tapi semuanya pakai itu yang namanya paspor, BST, dan di bidangnya kakak sekarang, entah di kapal atau di darat. Oke, jadi suka dukanya saya seperti itu tadi, saya juga homesick, karena masih ibu, LDR,
apa ya, kadang kita pengen makan yang nggak ada di sana, Indomie kayak itu banget, kerasa banget kan Indomie itu kerasa banget ya waktu di kapal. Soalnya ya besar juga sih makannya 7 hari itu rotasinya itu terus-terusan. Makanya kita kadang keluar pas lagi lunch kita keluar cari makan, beli stok Indomie. Cuman Indominya mahal guys. Kalau di sini kita dapat Indomie itu 1.500, kita dapat udah Indomie yang jumbo bisa dapat, yang kecil dapat, yang jumbo 2.000 ya, 2.500 itu juga segitu ya. Yang penting nggak sampai 5.000. Tapi kalau di sana guys, satu Indomie itu harganya seperti $1, bahkan ada yang $2. Wow guys, kalau $1 di rumah kita udah dapat Indomie rasa apapun ya, rasa ayam geprek lah, rasa geprek ayamnya. Ya udah bisa dapet ya guys. Tapi kalau di sana ada $1 udah masih dapat satu Indomie doang ya guys ya. Tapi mau gimana lagi, kampung tengah kita udah nggak tahan. Nah, kalian juga bisa dapat masakan Indonesia banyak kok di sana. Jadi ada, kalau kalian ke Taiwan itu ada warung Indonesia, dan itu juga orang Indonesia, banyak TKW yang jualan di sana. Di situ kalian bisa sedikit nostalgia padang nasi. Oke guys, udah gitu. Nanya kakak apa kita terus kira-kira bisa naik kapal pesiar. Tadi aku udah bilang ya, kita itu butuh paspor, kita butuh BST, kita butuh SIM book. Oke, itu dulu. Nah, soalnya yang lain-lain itu nanti tergantung kalian melamar di kapal apa, dan kalian harus fit guys, oke? Jadi kalian nggak boleh sakit, kalian nggak boleh penyakit. Soalnya kalau kalian punya penyakit nanti kalian ditunda keberangkatannya sampai rehabilitasinya selesai, baru kalian boleh lanjut lagi guys. Seperti itu. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, gimana caranya bisa di kapal pesiar? Apakah kamu harus menguasai bahasa Inggris ya guys? Nah, tadi aku udah bilang bahasa Inggris untuk interview itu aja dulu yang dipersiapkan. Nanti untuk kehidupan di kapalnya baru kalian boleh belajar lagi. Soalnya untuk interview introduction itu yang perlu perkenalan diri sama cerita tentang pengalaman kerja guys. Oke guys, that's all I can share about my experience. So now time to say goodbye, and maybe we will meet again later. Not maybe, but of course we will meet later. Okay, next channel saya. Oke guys, terima kasih udah mendengarkan cuap-cuap saya, dan semoga apa yang saya bilang tadi, apa yang saya jelaskan tadi bisa diterima. Sama kalau emang ada yang pengen ditanyain lagi, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa di subscribe, di like, atau kalian juga bisa add IG saya, nanti saya tulis di bawah sini, dan kalian boleh DM aku, boleh chat mau di komen YouTube atau di Instagram aku. Oke guys, see you next video. Thank you for listening me. Assalamualaikum.